Sahabat kece, Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna mengakui bahwa persiapan tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2022 Hangzhou, China 23 September sampai 8 Oktober lebih baik daripada saat Asian Games 2018. Total ada 8 medali yang berhasil direbut skuad Merah Putih pada Asian Games 2018. 2 diantaranya merupakan medali emas yang menyelamatkan gengsi tuan rumah. 2 keping medali emas dipersembahkan Jonathan Christie pada tunggal putra dan Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo pada ganda putra. Jonathan kala itu berhasil naik podium tertinggi setelah mengalahkan wakil andalan Taiwan Chou Tien-chen. Sementara Marcus Kevin menyabet emas setelah menjalani duel derby yang sangat sengit kontra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Namun sayangnya Minions tahun ini dipastikan tidak akan bisa mempertahankan medali emas karena mereka absen pada Asian Games 2022. Mantan ganda putra nomor 1 dunia itu kini sedang dipisah karena Marcus masih menjalani pemulihan pasca operasi akibat cedera. Kami akan hati-hati menyampaikan target-target yang kami terima dan diharapkan masyarakat. Harapan kami adalah sebagai kontributor penyumbang emas, atlet-atlet kami, bukan saya ya, mendapatkan apresiasi yang seimbang dengan kontribusi yang diberikan, kata Agung kepada media usai pengukuhan kontingen Asian Games di kantor Kementerian PUPR Selasa, 19 September 2023. Kami berbangga mendapat dukungan utama dari swasta, bahwa pelatnas di Cipayung itu kontribusi swasta. Jadi bukan pemerintah. Kami mendapat dukungan dari Kemenpora dan 1 dari BUMN, ucap Agung. Kami ingin atlet-atlet kami yang telah berjuang itu mendapatkan apresiasi yang juga seimbang. Jangan sampai mereka telah berjuang habis-habisan dengan kontribusi yang besar, tetapi mereka pulang tidak mendapatkan apresiasi yang seimbang. Menurut Firman, tim bulu tangkis Indonesia lebih siap menghadapi Asian Games 2022. Tetapi harus dipahami bahwa pandemi itu kan membuat sejumlah event tertunda. Begitu ditunda, intensitasnya langsung naik. Walaupun atlet kami banyak, ada di lapis 1, lapis 2, dan lapis 3, tetapi itu intensitas mereka untuk diturunkan itu tinggi, tutur Agung. Hal itu yang kira-kira menjadi pertimbangan kami melakukan pembinaan, dalam artian kami harus mempertimbangkan kesiapan atlet. Ya, mereka siap, tetapi kami akan melakukan upaya terbaik kami supaya pada 2023 ini juga mendapatkan hasil terbaik, ujar Agung. Agung mengatakan bahwa peluang medali terbuka, namun dia belum mau mengungkapkan secara rinci target yang ingin diraih tim bulu tangkis Indonesia. Izinkan saya cari waktu menyampaikan target kami secara resmi. Jangan sekarang. Saya tanya pelatih, kami sedang olah, kami sedang evaluasi, sehingga bisa tepat. Teman-teman tahu, kami target saat SEA Games itu 3 medali emas, tetapi dapatnya lebih banyak. Kami berharap yang sama pada Asian Games, tetapi pada saat ini kami sedang ada yang namanya Road to Olympic. Olimpiade itu yang sangat-sangat kami utamakan, sehingga pertempuran-pertempuran Road to Olympic ini bisa kami menangkan semua, ujar Agung. Sepanjang 2023, PBSI lebih banyak mengirim atlet mengikuti turnamen daripada pemain junior. Kami PBSI punya sistem, jadi dalam 1-2 bulan itu, kami punya yang namanya program report. Ada individual progress report untuk atlet. Di situ dibuat poin rating terkait kegiatan latihannya, kegiatan kepelatihannya, dan prestasinya. Bawahnya akan ada penilaian bulanan, siap atau tidak siap. Nah, kalau dia dikatakan cukup siap, tidak kami turunkan. Kami hanya sampai pada kategori siap menang. Kalau dia siap tanding saja, tidak kami terjunkan. Jadi, itu terkait progress report itu. Kami adakan analisis individual. Jadi setiap atlet yang ada di pelatnas ada progress report individual. Inilah yang menentukan apakah dia diturunkan, tidak diturunkan, atau promosi, degradasi. Dari situ semua. Dari situlah yang kami terjunkan sekarang untuk Asian Games, jadi hasil progress report individual dan progress report performance. Status juara bertahan juga menjadi bahan pertimbangan PBSI memilih atlet yang akan diberangkatkan. Sebelumnya, di sosial media, banyak yang mempertanyakan mengapa Fajar Rian tetap dikirim ke Asian Games 2022 meski dalam 4 turnamen beruntun mereka mengalami kegagalan. Fajar Rian langsung tersingkir pada babak pertama kejuaraan dunia 2023 dan China Open 2023 yang masuk dalam daftar turnamen Grade 1 dan turnamen Major.
Terbaru Fajar Rian tersingkir pada babak kedua Hong Kong Open 2023 yang termasuk turnamen BWF World Tour Super 500. Bagi Fajar Rian, ini merupakan keempat kalinya sepanjang tahun ini mereka tersingkir dini setelah Malaysia Masters, Singapore Open, dan kejuaraan dunia. Hal ini menjadi lampu merah menjelang penampilan mereka pada Asian Games 2022 pada 28 September sampai 7 Oktober. Meski begitu, Fajar Rian diprediksi masih bertahan di peringkat 1 dunia karena Liang Weikeng dan Wang Chang dari China yang berada di bawah mereka tidak berpartisipasi pada Hong Kong Open 2023. Itu tidak terpisahkan. Tidak mungkin atlet itu bertahan di pelatnas jika dia tidak berprestasi. Jika prestasinya hilang, secara alamiah akan terdegradasi.